Salam, Horas, Menjojuah, Juah, Yahoo, Rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu kita dalam channel Langsung Siturus ini yang sekarang kita gunakan untuk merenungkan, memahami, menafsirkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 11 Mei tahun 2025 di Minggu Jubilate. Dan kiranya pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi domba-domba Tuhan yang digembalakannya dengan baik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan mohonlah video ini disebarkan dan mengajak kawan-kawan kita untuk mensubscribe. Saya ajak Bapak Ibu mau mensubscribe karena itu tidak merugikan Bapak tetapi membuat Bapak beruntung. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dan sungguh berbahagia kita punya kesempatan mendapat penyertaan Tuhan. Kita baca dari 1 Korintus 16 ayat 23 dan 24. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Pasal itu sendiri berisi 31 ayat yang seluruhnya berbicara tentang Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat dan domba-dombanya dipeliharanya dengan baik. Kita baca Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan mengamalkan atau melakukan perintah firman Tuhan dalam atau dengan perbuatan-perbuatan baik yang akan ditiru orang lain juga. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami, dan bukalah pikiran dan wawasan kami, pemahaman kami, agar kami semakin dapat mengerti firman-Mu tersebut, dan kami dapat merasakan diri sebagai domba-domba-Mu yang Engkau gembalakan di tengah-tengah pergumulan hidup dunia ini. Dalam Kristus Yesus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tema yang diberikan kepada kita adalah Allah menggembalakan umat-Nya. Di Minggu Jubilate ini, yang sebenarnya adalah minggu bersukaria dan bersukacita, Tuhan menggembalakan umat-Nya. Apakah itu perlu juga? Ya, sangat perlu ya. Mengapa? Karena dunia begitu seperti hutan liar, gelap ya, sehingga domba-domba Tuhan harus digembalakan dengan baik. Memang ada dunia yang sedang tenang tapi menghanyutkan. Kalau sempat domba-domba Kristus, domba-domba Tuhan itu dihanyutkan oleh zaman, ngeri juga akibatnya nanti. Orang akan jatuh kepada ateisme dan religius dan lain-lain. Akan banyak yang mualaf, akan banyak yang murtad. Maka di zaman atau di suatu masa seperti tenang, tidak ada gelombang, jangan biarkan domba-domba Tuhan terhanyut oleh arus dalam yang tidak nampak di permukaan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semua tahu tentang Nabi Yehezkiel. Ya, Jehovah adalah kekuatanku, yang bekerja di zaman pembuangan di Babel ya. Dia juga menggembalakan umat Tuhan di pinggiran sungai Babylon. Kita tahu bangsa Israel di zaman pembuangan itu ada kelompok atau rombongan Raja Jekonia, Yehoyakim, dipelihara oleh Nebukadnezar, termasuk Daniel di dalamnya yang menjadi penasehatnya karena dia mampu menerangkan mimpi Nebukadnezar itu ya, dan menjadi pegawai istana yang kata-katanya didengar, nasihatnya didengar. Begitulah orang kalau dipergunakan ilmu yang diberikan oleh Tuhan demi kemaslahatan bangsa, termasuk demi kemaslahatan raja yang membuang mereka. Jadi ilmu yang dimiliki itu tidak diperbuat untuk mengkhianati negara di mana mereka dibuang. Mereka mematuhi nasihat siapa ya? Nasihat Yeremia yang mengatakan, ya, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang baik di negeri di mana kau buang. Bangunlah negeri di mana kau dibuang, katanya.
karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu. Silakan kawin mengawinkan dengan mereka sehingga kalian tidak punah, katanya. Strategi untuk menjadikan bangsa Israel menjadi bagian negara Babilonia, bangsa Babilonia, sehingga mereka bisa menjadi warga negara yang sama hak-haknya dengan penduduk pribumi Babilonia atau warga kerajaan Babilonia yang dicintai oleh raja-raja Babel waktu itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui, ada juga surat-surat dari lawan-lawan Yeremia di Yerusalem kepada orang-orang buangan itu agar mereka tidak mematuhi nasihat Yeremia itu. Ya, yang selalu mendidik mereka atau mengajak mereka untuk memberontak. Itulah yang tidak dilaksanakan oleh para buangan di Babel waktu itu. Mereka tunduk sebagai warga buangan, ikut membangun negara Babilonia, membangun dalam bidang teknologi, pertanian, dan peternakan mereka, Bapak Ibu, dan juga membangun budaya. Itu semua menjadi alat Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, waktu mereka sebelum pembuangan, walaupun ada nabi-nabi, adalah nabi-nabi yang hanya untuk kebutuhan ngadulnya, kebutuhan mulutnya dan perutnya bekerja, bukan menggembalakan dengan baik, sehingga bangsa Israel terserak-serak. Ya, Yehezkiel yang berusaha menghimpun bangsa itu di tepian sungai Babylon. Mereka membangun budaya Israel agar tidak menjadi hilang terbawa arus zaman pembuangan waktu itu. Walaupun tampaknya budaya Babilonia itu lebih maju dari budaya orang-orang Israel, orang Israel tidak mau termakan oleh budaya-budaya bangsa itu, terutama tidak mau murtad dari kepercayaan mereka kepada Jehovah Elohim, yang dalam teks bahasa Indonesia dikatakan di sini Tuhan Allah, atau apa itu, Adonai Yahweh katanya. Apa yang mereka lakukan? Ya, repot di dalam tugas-tugas mereka sehari-hari. Dan yang paling utama dalam pekerjaan mereka sehari-hari itu, mereka menerima tuntunan-tuntunan Tuhan. Pusat sinagogi yang dibangun di tepian sungai Babylon menjadi pusat mereka untuk mengingat kembali atau merefreshing, menyegarkan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada waktu itulah Ezra terus bekerja untuk memimpin bangsa itu dan menggembalakan mereka. Jadi Tuhan menggembalakan mereka bukan dengan tangannya secara langsung, tetapi dengan hamba-hambanya yang setia. Ya, coba bayangkan itu, bahwa aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Ya, tentu saja Tuhan itu mencari domba-dombanya melalui hamba-hambanya yang setia. Ya, dan sampai menemukannya, membawanya pulang kalau sempat sesat, dan mengurus kehidupan mereka agar mereka bisa bertahan hidup sampai nanti ada perubahan zaman seperti dijanjikan oleh Tuhan, bahwa mereka 70 tahun berada dalam pembuangan itu dan mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Domba itu tercerai-berai, ya, seperti memang domba-domba tak bergembala, tetapi Tuhan
melalui hamba-hamba yang setia itu menyelamatkan mereka di segala tempat dan dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada waktu hari pembuangan dan penyesakan itu, Tuhan menjemputnya melalui tindakan-tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dengan dengan penguasa yang memperbudak mereka atau yang menjajah mereka, yang membuang mereka ke Babel itu. Walaupun mereka seolah-olah diperlakukan sebagai warga negara kedua di tanah Babel, mereka tidak mengurangi kesetiaannya kepada negara yang membuang mereka itu, sehingga mereka dapat menjadi orang yang terdepan dalam membangun kerajaan Babel agar agak lama lagi bisa, agar bisa bertahan sampai datangnya kerajaan Persia di kemudian hari, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bangsa Israel yang pernah dibuang dari Israel Utara, ke Hala, ke Mesopotamia di sebelah utara itu, utara Babel lagi. Mereka yang 10 marga itu dikumpulkan sisa-sisanya dikumpulkan. Bukan hanya orang Israel, orang Yehuda yang dibuang ke Babel yang dikumpulkan, tetapi sisa-sisa bangsa Israel yang terbuang dulu 500 tahun sebelumnya atau 200 tahun sebelumnya, dikumpulkan juga agar mereka bisa bersatu kembali di daerah pembuangan itu. Dan Tuhan menjadi gembala mereka di sana. Karena apa? Hukum-hukum Tuhan menjadi pedoman hidup mereka. Budaya-budaya nenek moyang mereka menjadi pedoman untuk kehidupan mereka. Mungkin yang sedikit eksklusif, tetapi betul-betul menjaga kesatuan dan persatuan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan yang begitulah mereka mendapat tuntunan dari Tuhan agar mereka mendapat padang rumput yang hijau. Kalau mereka memberontak, pasti mereka akan diusir dari kota-kota dan dari daerah-daerah pertanian itu. Tetapi karena mereka menjadi bangsa yang pintar, yang mau kerjasama, yang mau mendidik bangsa setempat dalam kehidupan bertani, beternak, dan berteknologi, mereka mendapat tempat yang istimewa baik di kalangan penduduk setempat, Jadi dengan demikian mereka mendapat padang rumput, di tanah Babel. Dan nanti juga apa yang mereka lakukan di Babel itu menjadi contoh yang akan mereka bawa ke negeri mereka kalau mereka sudah kembali ke tanah air mereka. Mereka sangat tahu bahwa mereka pasti kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, karena Nabi Tuhan yang mereka pandang sebagai Nabi yang benar, nubuatannya benar-benar bisa terjadi, menjanjikan bahwa mereka hanya 70 tahun berada dalam pembuangan itu. Sehingga kehidupan di dalam pembuangan itu juga mereka pergunakan sebagai persiapan untuk hidup yang lebih baik di tanah air mereka nantinya, di Yehuda dan di Israel. Akan dibuat padang gurun menjadi subur, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi Tuhan menggembalakan umatnya itu, membiarkan mereka benar-benar bisa tenang berbaring. Di ujungnya perikop ini agar mereka bisa tenang, Tuhan menghabisi semua binatang buas yang ada di sekitar negeri di mana mereka tinggal. Makanya demikianlah apa yang dilakukan Tuhan untuk menggembalakan umatnya.
pemerintah-pemerintah yang buas terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa Yehuda di pembuangan, dan juga setelah mereka kembali ke tanah air mereka, dihabisi oleh Tuhan sehingga tidak ada lagi ancaman hidup bagi mereka. Mereka bisa tenang untuk bekerja, menikmati padang rumput yang diberikan Tuhan atau sumber kehidupan sehari-hari yang diberikan Tuhan kepada setiap bangsa Israel itu. Demikianlah tuntunan Tuhan kepada mereka selama di pembuangan dan nanti kembali juga ke tanah air mereka. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tindakan Tuhan sedemikian juga berlaku untuk umatnya di zaman sekarang. Tuhan menggembalakan kita di negeri kita, ya, dibuat tersedia padang rumput yang bisa menjadi sumber nafkah kita, menjadi sumber kebahagiaan kita. Tetapi kita bisa bergerak mengolahnya itu, mengerjakannya bersama-sama dengan teman-teman sebangsa kita. Ya, kita umat Kristen bukan warga nomor 2 di negeri Indonesia. Tetapi kita tidak perlu sombong terhadap kawan-kawan kita yang tidak seagama dengan kita, yang tidak sesuku dengan kita. Tetapi kita tetap ikut mau bekerja sama dengan saudara-saudara kita sebangsa dalam membangun kemanusiaan, membangun kenegaraan, membangun kehidupan ini, ya, membangun pertanian, membangun teknologi. Dan Tuhan mengharapkan agar kita tidak ketinggalan dalam hal-hal itu. Karena seperti kepada Israel, kepada Abraham dikatakan bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Israel telah mulai membuktikan dirinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, walaupun bangsa-bangsa banyak yang membenci mereka. Kita pun demikian di zaman sekarang ini. Kalau Tuhan telah menggembalakan kita sehingga kita mendapat kehidupan yang layak, ya, dan tidak sesat. Yang penting harus kita perhatikan agar kehidupan beragama kita tidak sesat, agar kepercayaan kita tidak menjadi kepercayaan yang sesat, tetapi kepercayaan yang benar, yakni seperti kita akukan dalam pengakuan iman percaya kita. Kita percaya kepada Allah yang Maha Esa itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita percaya ada gereja yang kudus dan am. Kita percaya adanya kebangkitan, adanya hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, itulah tugas kita agar kita dengan mudah dapat digembalakan oleh Tuhan di dunia ini dengan digunakannya para hambanya untuk menggembalakan kita semua. Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Perhatikan, ya, Tuhan menggembalakan hidupmu, tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Tuhan menuntun engkau di jalan yang benar apabila engkau telah percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalamnya ada kebangkitan, ada hidup yang kekal, ada keselamatan karena ada pengampunan dosa. Dan itulah yang kita nikmati di dalam kehidupan kita yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami semakin pahami dan kami akan terapkan dalam kehidupan kami. Amin.